Kita sekarang menyaksikan Market Focus. Sasa, kita akan analisa bersama seperti apa kira-kira pergerakan IHSG hari ini. Analisa Anda, silakan. Ya, Safrina, sayang sekali IHSG harus tersungkur di zona merah selama 3 hari beruntun ya. Bahkan pelemahannya cukup dalam, lebih dari 1%, 1,14% dan berakhir di level 7.200. Bahkan IHSG sempat kembali menyentuh levelnya di 7.180. Dan sebetulnya pas dibuka di perdagangan hari ini menguat, bahkan di level 7.300. Tapi sayang sekali tampaknya IHSG semakin menjauhi level psikologis 7.400. Safrina, tampak IHSG kayaknya disuruh untuk cooling down dulu. Karena kemarin udah ngegas terus. Udah ngegas terus dari awal pembukaan tahun gitu ya. Kalau kita lihat secara teknikal, IHSG ini sudah bergerak di bawah moving average 5-nya dan juga sudah menjebol moving average 20-nya di 7.224. Dari Fibonacci retracement yang ditarik dari akhir November 2023 ini, support IHSG ini berada di 0,5 atau di level 7.217. Dan ternyata tadi sudah ditembus level ini, artinya support berikutnya berada di 0,38 atau di 7.174. Sementara itu untuk kembali bisa ke level psikologis 7.400, IHSG ini harus menembus lebih dahulu resistance-nya di 0,78 atau di level 7.322. Dan hari ini ditutup di 7.200 ya, kembali lagi berada di level psikologis 7.200, masih di atas support. Tapi masih jauh sekali ya dari resisten yang diuji jika ingin menanjak lagi gitu ya di pekan-pekan pertama Januari ini. Ini menarik, namun sekarang kita beralih dulu untuk melihat seperti apa pergerakan rupiah menurut pandangan Anda, Sa. Ya, Safrina, tadi kita sudah simak bersama juga meskipun kalau kita lihat rupiah sudah menguat gitu ya, menguat tipis, tapi masih di kisaran 15.500. Rupiah ini juga masih dalam tren pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat, padahal kalau kita simak di rilis kemarin cadangan devisa Indonesia ini melonjak ke level tertingginya sejak September 2021. Nah, pelemahan ini terjadi selama 5 hari beruntun sejak 2 Januari 2024. Pergerakan rupiah kini masuki tren pelemahan mengikuti garis rata-rata selama 20 jam atau moving average-nya di 20. Kalau rupiah belum bisa menembus ke bawah MA20-nya, maka rupiah masih ada potensi pelemahan lagi nih. Terdekatnya ke resistance 15.535 per dolar Amerika Serikat. Sebetulnya ada sejumlah data nih yang akan dirilis dan juga berpotensi mempengaruhi gerak rupiah. Salah satunya adalah dari neraca dagang Amerika Serikat yang akan dirilis malam ini nih, Safrina, untuk periode November 2023. Kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan mitra dagang juga dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat ini negara kedua yang terbesar menyumbang ekspor impor setelah China. Sehingga perkembangan neraca dagang di Amerika Serikat ini tentunya patut kita cermati karena balik lagi tadi ini akan mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia. Ya, kita harapkan bersama ya 15.515 rupiah per 1 dolar Amerika, ini penguatan juga tipis di 0,03%, asalkan tidak kembali lagi menyentuh level-level yang mengkhawatirkan aja. Memang masih akan ada dinamika tentunya sembari higher for longer is here to stay, dan ini akan berpengaruh terhadap mata uang Garuda, tapi kita harapkan dengan adanya cooling down dari Fed, sentimennya seperti itu, ini juga akan menaikkan atau mengerek penguatan dari rupiah sendiri ya, atau agar rupiah bisa menunjukkan tajinya gitu ya. Nah, dari domestik kira-kira seperti apa indeks keyakinan konsumen yang dirilis dan ternyata lebih baik gitu ya dibandingkan bulan sebelumnya. Meski lebih baik tapi nyatanya tidak mampu menjadi booster bagi IHSG pada hari ini ya, Safrina. Mungkin karena profit takingnya terlalu kencang. Betul, nanti kita akan bahas di akhir Market Focus, tapi kalau kita lihat memang keyakinan konsumen ini naik tipis saja pada Desember 2023 kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Di mana Bank Indonesia mencatat indeks keyakinan konsumen di Desember 2023 naik menjadi 123,8 dibandingkan di November 2023 di level 123,6. Nah, ini sering menguatnya indeks kondisi ekonomi atau IKE saat ini. Dan IKE ini tercatat meningkat terutama pada indeks pembelian barang tahan lama. Sementara itu indeks ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi 6 bulan ke depan tetap kuat ditopang oleh indeks ekspektasi penghasilan. Nah, hal ini mengindikasikan adanya optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi yang meningkat ke depannya.
Ya, apalagi di 2024 ini ada tahun politik, dan memang juga banyak yang bilang bahwa tahun politik dengan likuidasi yang semakin besar di ekonomi, ini menjadi tahun yang substansial gitu ya untuk consumer dan juga barang-barang yang berada di sektor retail, sektor consumer dengan mengalirnya uang gitu ya di perekonomian. Kita harapkan juga ini berpengaruh terhadap IHSG dan juga terhadap rupiah, penguatan konsumsi domestik yang ada. Nah, sektoral, ini ada beberapa saham yang sudah tampil di layar kita pantau bersama nih saya, ada Barito Pacific, Barito Renewable Energy, Chandra Asri, dan Petrindo Jasa Kreasi. Nah, kira-kira apa sih yang menarik dari 4 emiten ini selain ya ini semuanya adalah miliknya Pak Prayogo gitu ya tentunya. Ya memang keempat emiten ini kalau kita lihat jadi primadona ya yang sering sekali malang melintang jadi top gainers gitu ya sepanjang tahun 2023. Ya. Tapi langganan nyatanya, gitu ya di movers. Langganan, tapi nyatanya hari ini menjadi langganan dilepas oleh pelaku pasar. Bahkan hari ini kalau kita lihat emiten dari Prayogo Pangestu ini kompak berada di level ARB. Dan kalau kita lihat kenapa sih IHSG hari ini terkoreksi bahkan lumayan gitu ya lebih dari 1% gitu. Karena balik lagi memang emiten-emiten ini memiliki bobot yang cukup besar di IHSG. Contoh saja Barito Renewables atau Brand ini market cap-nya itu terbesar kedua loh. Setelah BBCA, bayangkan kalau misalkan harganya terkoreksi sedikit saja, bahkan hari ini juga terkoreksinya lumayan ya, ditutup 20% koreksinya ARB. Dan 5.400 nih ya 4.220. Jadi tidak heran kalau ini cukup mempengaruhi gerak langkah IHSG tersungkur di zona merah. Kemudian kalau kita lihat juga saham TPIA, Chandra Asri Petrochemical kemarin juga sebenarnya sudah ditutup di zona merah dan hari ini kembali ditutup di zona merah. Kita tahu bahwa TPIA ini adalah market cap terbesar ke-7 di Bursa Tanah Air. Hari ini juga ditutup menyentuh ARB di 20%, jadi tidak heran juga kalau saham TPIA ini juga menyenggol IHSG pada penutupan perdana hari ini. Ya. Kemudian belum lagi Barito Pacific, BRPT yang juga hari ini ditutup melemah di 18,18%. Nah sebetulnya ada lagi saham cuan gitu ya, Petrindo Jaya Kreasi. Sayang sekali ini sebetulnya masih disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia setelah di tahun lalu sejak IPO sahamnya sudah melejit hingga 6.000%. Bayangkan saja. 6.000%. 6.000%. Jadi tidak heran kalau Bursa Efek Indonesia melakukan suspensi. Benar-benar cuan berarti ya. Selama 4 kali. Tapi perlu di-note Bursa Efek Indonesia sudah melakukan suspensi selama 4 kali dan juga saat ini masih dilakukan suspensi. Jadi tentunya pelaku pasar ini harus memperhatikan lagi ya seperti apa sih valuasi dan juga fundamental dari emiten-emiten ini apakah masih layak untuk dibeli atau... Tapi sekali lagi disclaimer on ya. Disclaimer on, keputusan investasi akan kita kembalikan kepada pemirsa CNBC Indonesia. Namun tentunya kita harapkan ya koreksi-koreksi yang terjadi ini koreksi yang moderat karena memang kita juga sudah disampaikan tadi oleh Sasa beberapa pekan belakangan ini sudah begitu ngegas on gitu fire. Ya. Jadi memang profit taking itu pasti akan terjadi. Kita harapkan berada di level yang moderat dan 2024 akan menjadi tahun yang baik secara keseluruhan untuk Bursa Efek Domestik kita. Terima kasih banyak Sasa atas analisanya begitu komprehensif dan bertaji. Terima kasih banyak dan usai jeda kami